Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aditya Lutfi dengan NRK 15 dari kelas pengolahan citra digital BB. Pada video ini saya akan menjelaskan dan mendemokan implementasi Discrete Fourier Transform atau DFT menggunakan Python. Nah, sebelum masuk ke programnya saya jelaskan sedikit konsep dasarnya. Jadi, secara DFT itu adalah sebuah metode matematis yang digunakan untuk mengubah cara kita melihat sebuah citra. Nah, biasanya kita tuh menganalisis gambar berdasarkan posisi pikselnya. Nah, dengan DFT ini, citra tersebut diubah ke dalam domain domain frekuensi. Nah, tujuannya adalah untuk memisahkan informasi dalam gambar berdasarkan seberapa cepat perubahan intensitas warnanya. Nah, area gambar yang warnanya eh, rata atau mulus gitu akan dikategorikan sebagai frekuensi rendah. Sedangkan kalau si area gambarnya memiliki struktur kasar atau memiliki garis yang tajam akan dikategorikan sebagai frekuensi tinggi. Nah, untuk mengimplementasikan itu saya membuat program berikut. Nah, di sini ada input CP2, input NumPy, dan input Matplotlib. Nah, di situ saya mengimport beberapa library OpenCV untuk memproses gambarnya. Terus NumPy untuk perhitungan matematika. Dan Matplotlib itu untuk menampilkan visualisasi spektrum nanti. Terus ada image sama dengan CP2, imRed, gambar. Nah, ini tuh untuk membuat si gambarnya. Di sini saya memukai dua gambar, ada gambar apokat dan gambar garis. Nah, angka 0 ini tuh saya gunakan untuk langsung mengkonversi warna menjadi format grayscale. Karena proses DFT itu bekerja dengan membaca intensitas pixel tunggal. Nah, di sini ada if jika image is none atau tidak ada, print error gambar tidak ditemukan. Itu untuk antisipasi aja kalau ada error. Terus di sini ada transform transform sama dengan np.fft fft2 image. Nah, ini tuh fungsinya tuh sebagai fungsi intinya apa itu. Saya menggunakan fungsi fft2 tuh dari NumPy untuk menghitung Fourier transform dua dimensinya dari matrik citra aslinya. Terus ada fzip.np.fft Nah, ini tuh secara bawaan programnya. Jadi si nilai frekuensinya tuh frekuensi terendah tuh ada di sudut-sudut metrik. Nah, fungsi si fftzip ini saya gunakan untuk menggeser frekuensi terendah tersebut agar persis berada di titik tengah pusat gambar. Jadi mulai dianalisis gitu. Nah, ternyata ada magnitude spectrum sama dengan 20 kali np-log, np.abs, fzip. Nah, karena si transformasi Fourier berupa bilangan kompleks dengan rentang yang sangat lebar, saya mengambil ini tuh sebagai nilai absolutnya dan mengkonversinya ke dalam skala logaritmik supaya pola tersebut spektrumnya tuh bisa dilihat jelas terlihat jelas. Nah, terus di sini ada PLT figure, PLT subdot dan seterusnya. Nah, itu sisa baris untuk menampilkan di outputnya.
Seperti yang ini, PLT figur, fungsinya tuh untuk mengatur ukuran jendela jendela si tampilan. Terus ada sub sub PLT subplot dan PLT ensol. Nah, di situ saya hmm, oh, saya membagi layar menjadi dua bagian. Nah, di sebelah kiri itu untuk menampilkan si gambar grayscale atau gambar aslinya, terus ditulis nama gambar asli atau grayscale, terus exit all. Nah, di sebelah kanan tuh ada gambar magnitude spektrumnya hasil DFT. Nah, terus ditampilkan. Untuk hasilnya akan seperti ini. Saya coba untuk gambar yang pertama, yaitu yang aku cut. Nah, ini untuk hasilnya. Nah, di sebelah kiri ada gambar grayscale atau gambar aslinya. Seperti ini. Terus di sebelah kanan ada gambar magnitude spektrum atau hasil di si DFT-nya. Nah, titik putih terang ini eh, mewakili si komponen frekuensi rendah, yaitu area background dan area objek yang intensitas pixelnya tuh stabil. Sementara untuk apa ya, secara ini ya, si pinggir-pinggirnya itu menyerupai si apa kabut atau abu yang menyebar secara bercak-bercak gitu, secara acak di sekitar titik-titik pusat tersebut. Nah, sorry, maaf. Nah, ini seperti kabut. Nah, ini tuh adalah pusat pantauan dari si frekuensi tinggi. Karena kulit si alpukat itu kasar, memiliki tekstur yang eh, ya kasar ya. Maka distribusi frekuensinya tuh tinggi dan menyebar ke segala arah. Nah, ini tuh untuk hasil yang alpukat. Sedangkan untuk yang hasil maaf, yang garis, gambar yang garis. Nah, hasilnya seperti ini. Bisa dilihat hasilnya sangat berbeda dengan struktur alpukat tadi. Alih-alih eh, menyebar seperti kabut, spektrum DFT pada gambar ini tuh membentuk garis-garis putih yang memusat. Garis putih. Jadi sesuai teorinya, setiap garis lurus yang ada pada gambar aslinya tuh akan menghasilkan garis frekuensi tinggi yang letaknya tuh menyilang 90 derajat terhadap si garis pada menyilang 90 derajat ke si garis spek spektrumnya gitu. Ada spektrum DFT-nya. Itu sih hasilnya. Jadi si pengunjung ini tuh membuktikan kalau si program DFT itu berhasil menangkap dan membedakan antara karakteristik eh, tekstur yang acak dengan karakteristik bentuk garis yang tegas pada sebuah citra. Mungkin segitu sih penjelasan dari tugas pengganti polisi 2 saya membuat program DFT. Mohon maaf jika masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.